Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Atana Ahmiladiyah akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam yaitu tentang periode Bani Umayyah I Damaskus. Adapun subtema pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah I, kemudian yang kedua tentang sistem pemerintahannya, yang kemudian ketiga tentang perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian yang keempat tentang para khalifah terkenal, dan yang terakhir yaitu tentang faktor kemunduran dinasti Umayyah I. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang silsilah Bani Umayyah sampai pada Rasulullah. Nah, jadi dapat diketahui bahwa dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nah, yang mana merupakan suatu pemerintahan yang berdiri setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir pada 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, penyebutan dinasti Umayyah ini disandarkan pada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nah, adapun Muawiyah ini bertemu silsilah kepada Nabi Muhammad melalui sang kakeknya yaitu Abdul Manaf. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana silsilah Muawiyah ini sampai kepada Rasulullah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai awal mula Muawiyah itu sendiri. Nah, jadi pada awalnya Muawiyah ini adalah seorang gubernur Syria yang berkedudukan di Damaskus. Nah, ia itu selalu menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib eh, sehingga pertentangan tersebut menciptakan sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini berlokasi di pinggiran Sungai Efrat di Irak. Nah, yang mana pasukan Muawiyah ini hampir saja kalah, akan tetapi berkat penasihatnya yaitu Amr bin As. Amr bin As ini bilang kepada Muawiyah, kalau sebaiknya kita mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka, yang mana hal itu menandakan bahwa ada keinginan untuk berdamai dengan pihak Ali. Nah, yang mana perdamaian tersebut dinamakan dengan istilah tahkim. Nah, tentunya hal itu hanyalah sebuah strategi politik yang digunakan oleh Muawiyah dengan tujuan untuk menguntungkan golongan mereka. Nah, kemudian beberapa sejarawan itu memandang perjuangan Muawiyah ini dalam mendirikan dinasti Umayyah dengan pandangan negatif. Karena pada saat Perang Siffin itu, Muawiyah menggunakan cara arbitrase yang curang. Nah, selain itu juga dalam menjalankan roda pemerintahannya pun, Muawiyah juga menggunakan sistem monarki atau turun-temurun. Nah, akan tetapi di balik itu semuanya, di balik sisi negatif tersebut, ada beberapa kebijakan-kebijakan lain yang digunakan oleh Muawiyah dalam memajukan dinasti Umayyah tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem pemerintahan dinasti Umayyah I. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan oleh Muawiyah untuk memajukan dinasti Umayyah ini. Nah, jadi yang pertama yaitu usaha Muawiyah yaitu adalah perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Jadi Muawiyah melakukan perpindahan pusat pemerintahan ini dikarenakan Damaskus itu merupakan daerah dengan pendukung Muawiyah yang paling banyak, sehingga menciptakan kekuatan pemerintahan yang kuat. Nah, akan tetapi Madinah ini merupakan daerah Khulafaur Rasyidin, yang mana di Madinah ini masih terdapat sisa-sisa anti golongan terhadap Muawiyah, yang mana hal itu akan mempengaruhi kestabilan kekuasaannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pergantian sistem pemerintahan dari demokratis ke monarki. Nah, jadi dinasti Umayyah ini tidak menggunakan asas demokrasi atau musyawarah, akan tetapi Muawiyah menggantinya dengan sistem monarki, yaitu sistem kerajaan yang mana khalifah dilakukan secara turun-temurun menurut garis keturunan. Nah, hal itu menandakan bahwa Muawiyah itu melanggar perjanjian yang dilakukannya dengan Hasan bin Ali. Karena sebelum Muawiyah itu diangkat menjadi khalifah, Hasan bin Ali itu
menyebutkan beberapa syarat yang harus ditepati Muawiyah agar ia dapat menjadi khalifah. Salah satunya adalah tetap khalifah itu harus diangkat sesuai dengan voting dari masyarakat atau sesuai dengan suara masyarakat. Nah, untuk itu pada sistem pemerintahan ini Muawiyah melanggar perjanjian tersebut. Nah, pergantian secara monarki itu ditandai dengan Muawiyah yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan kesetiaannya kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, sejak itulah sistem monarki dimulai. Kemudian kebijakan Muawiyah selanjutnya yaitu membentuk institusi politik, yaitu dengan membuat undang-undang pemerintahan, membuat dewan menteri, membuat lembaga sekretariat negara, kemudian jawatan pos dan giro, serta penasihat-penasihat khusus di bidang politik. Adapun dalam membentuk administrasi kenegaraannya ini, Muawiyah juga membentuk beberapa orang sekretaris yang dinamakan dengan Katib Ar-Rosail, Katib Al-Khoroj, Katib Al-Jundi, dan juga Katib Al-Syurtah, dan juga Katib Al-Qudat. Adapun Katib Ar-Rosail ini yaitu sekretaris dalam hal penyelenggaraan administrasi surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Kemudian Katib Al-Khoroj yaitu sekretaris yang menangani bidang penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian Katib Al-Jundi yaitu sekretaris yang menangani hal yang berhubungan dengan ketentaraan. Kemudian Katib Al-Syurtah yaitu sekretaris yang menangani dalam hal ketertiban dan keamanan umum. Nah, kemudian yang terakhir ada Katib Al-Qudat yaitu sekretaris yang menangani penyelenggaraan ketertiban umum melalui badan pengadilan setempat. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah I. Nah, jadi pada dinasti Umayyah I ini telah berkembang beberapa ilmu pengetahuan, ada bidang ilmu agama, sejarah, sastra, bahasa, dan kalam. Nah, jadi ilmu-ilmu agama ini pun dibagi menjadi tiga. Ada ilmu kiroat, ada ilmu tafsir, dan juga ada ilmu hadis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu kiroat itu? Jadi ilmu kiroat ini merupakan ilmu seni membaca Al-Quran. Nah, diperlukan ilmu tersebut dikarenakan pada masa itu Al-Quran masih terbentuk tanpa titik dan harokat. Nah, ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu kiroat ini, diantaranya adalah Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nuaim di Madinah, kemudian ada Asim bin Abu Nujud di Kufah, kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Amir al-Yasibi di Damaskus. Kemudian yang kedua yaitu ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini para sahabat meneruskan ilmu tafsir yang telah berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW. Terdapat seorang sahabat yang terkenal dalam penafsirannya adalah Abdullah bin Abbas dan Mujahid dalam kalangan tabi'in. Kemudian yang ketiga ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Kemudian ada para tabi'in yang meriwayatkan langsung dari sahabat. Akan tetapi pada dinasti Umayyah ini, hadis masih belum dibukukan dan hanyalah dihafal oleh umat muslim. Sehingga pada masa itu belum berbentuk buku dan masih berbentuk lembaran-lembaran yang tidak beraturan. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, ulama hadis itu mulai banyak yang wafat. Kemudian hadis pun juga mulai dipergunakan tidak semestinya. Misalnya dengan menggunakan untuk kepentingan politik. Nah, untuk itu pada masa Umar bin Abdul Aziz, dimulailah pembukuan hadis. Di antara ulama hadis yang terkenal itu adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kemudian ada Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Mughirah. Kemudian ada Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Zuraij dan lain sebagainya. Kemudian adalah ilmu bahasa. Nah, perkembangan ilmu bahasa ini dirasa cukup penting mengingat ajaran Islam yang mulai banyak menyebar ke penjuru dunia. Sehingga bahasa Arab ini mulai tercampur dengan bahasa lain, seperti tercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Romawi di Syam, kemudian tercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Kipti di Mesir, kemudian tercampurnya dengan bahasa Ajam di Irak dan Persia, kemudian tercampurnya bahasa Berber di Maroko, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu agar kaidah bahasa Arab ini tetap terjaga keasliannya, maka diperlukan lagi penyusunan kaidah-kaidah sehingga orang luar Arab ini
tidak mengalami kesalahpahaman untuk memahami bahasa tersebut. Nah, tokoh yang terkenal di sini yaitu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, yang mana Abu Aswad Ad-Du'ali ini mahir dalam bidang nahwunya, dalam bidang sorofnya, dan juga balaghahnya. Kemudian ada ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah ini berawal dari kisah perjalanan Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Habasah dan Yasrib. Nah, mengingat betapa hebatnya Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan hijrah tersebut, maka umat muslim pada masa itu sangat semangat untuk menggali sejarah di Mekah dan Madinah, yang mana menjadikan kedua kota tersebut menjadi pusat ilmu sejarah. Nah, adapun mereka ini mendapatkan sumber sejarah itu dari lisan ke lisan seperti halnya ilmu hadis. Sehingga ilmu sejarah ini masih terjaga keasliannya dikarenakan mereka menggali sumber tersebut dari pihak pertama. Nah, di antara kitab sejarah yang terkenal yaitu ada Al-Maghazi dan As-Sirah. Kemudian yang keempat ada ilmu kalam. Ilmu kalam ini ada beberapa aliran ya, ada di masa dinasti Umayyah ini, yaitu ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadiriyah, dan juga aliran Mu'tazilah. Jadi Jabariyah ini dipelopori oleh Jahm bin Safwan, sedangkan Qadiriyah ini dipelopori oleh Al-Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Nah, jadi kedua aliran tersebut merupakan dua aliran yang saling bersinggungan. Yang mana jika Al-Jabariyah, mereka menganggap bahwa perbuatan manusia ini merupakan hasil manifestasi kehendak Tuhan, akan tetapi jika Qadiriyah itu beranggapan bahwa perbuatan manusia itu dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa campur tangan adanya Tuhan. Nah, sedangkan aliran Mu'tazilah ini dipelopori oleh Wasil bin Atok, yang mana aliran Mu'tazilah ini berasal dari pertentangan pelaku dosa besar yang diyakini oleh Khawarij dan Murji'ah. Jika Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, Murji'ah menganggapnya tetap mukmin. Nah, akan tetapi di sini Mu'tazilah mengambil jalan tengahnya, yaitu tidak kafir dan juga tidak mukmin. Kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang yang kelima yaitu adalah ilmu sastra. Nah, perkembangan sastra ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah dan masih banyak digemari oleh bangsa Arab di masa dinasti Umayyah I ini. Akan tetapi pada masa dinasti ini perkembangan sastra diwarnai oleh faktor-faktor politik. Nah, tidak sedikit penyair yang menciptakan sebuah karya ditunjukkan untuk mendukung gerakan politik tertentu dan beberapa penguasa. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang khalifah-khalifah yang terkenal di masa dinasti Umayyah I. Yang pertama tentu saja ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan khalifah pertama Bani Umayyah yang menorehkan beberapa kebijakan. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut adalah seperti yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu yang pertama mengganti sistem pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi sistem monarki. Kemudian yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Madinah, dipindahkan ke Damaskus. Kemudian yang ketiga, penarikan pasukan pengepung Konstantinopel. Kemudian yang keempat, membentuk Diwanul Khatam atau Departemen Pencatatan. Kemudian yang kelima, membentuk Diwanul Barid atau layanan pos. Kemudian yang keenam, mengangkat Sohibul Horoj, yaitu pejabat khusus yang bertugas mengurus keuangan sehingga hal itu terpisah dari urusan pemerintahan. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk pencetakan mata uang atau yang disebut dengan kantor cap. Adapun khalifah terkenal yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini merupakan khalifah kelima dinasti Umayyah yang memerintah pada tahun 73 Hijriah sampai 86 Hijriah. Nah, jadi pada masa ini terdapat beberapa pemberontakan yang dialami khalifah pada masa itu. Di antaranya adalah pemberontakan oleh kaum Syiah, pemberontakan oleh Abdullah bin Zubair, pemberontakan oleh kaum Khawarij, dan Amr bin As. Nah, jadi beberapa upaya yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan dalam menumpas pemberontakan tersebut dan beberapa kebijakan lainnya adalah yang pertama, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mengirim 3.000 pasukan tentara yang dipimpin oleh
Hajjaj bin Yusuf untuk merebut wilayah Irak dan sekitarnya. Nah, adapun pengiriman pasukan ini dengan tujuan untuk melawan Abdullah bin Zubair dan berakhir dengan kemenangan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini juga merebut wilayah Asia Kecil dan Armenia dengan menyerang Romawi yang mengakibatkan 200.000 kaum muslim gugur dalam peperangan. Kemudian yang ketiga, mengirim 40.000 pasukan berkuda dengan tujuan untuk penaklukan Afrika Utara yang dipimpin oleh Hasan bin Nu'am. Kemudian yang keempat yaitu membentuk mahkamah tinggi untuk mengadili pejabat yang berlaku sewenang-wenangnya kepada rakyat. Kemudian yang kelima, menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara, yang mana sebelum itu adalah bahasa Persia adalah bahasa resminya. Kemudian yang keenam yaitu mendirikan pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia. Dan yang terakhir adalah membuat mata uang sendiri yaitu pada tahun 76 Hijriah atau 695 Masehi. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik ini adalah Khalifah Bani Umayyah yang keenam dan memerintah tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Nah, pada masa ini tuh merupakan masa keemasan dinasti Umayyah karena umat Islam mulai hidup dengan damai, dengan tentram, dan juga tidak ada pemberontakan. Nah, selain itu juga pada masa ini terdapat dua gubernur yang cakap, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang menempati gubernur Mekah dan Madinah, dan juga ada gubernur Hajjaj bin Yusuf, yaitu gubernur Irak. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik dalam memajukan dinasti Umayyah I ini, yang pertama yaitu memberikan jaminan hidup dan pendidikan gratis kepada anak yatim dan memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada penyandang cacat. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu membangun fasilitas umum dan gedung-gedung serta memperbaiki fasilitas seperti dibangunnya sumur di area peristirahatan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun Masjid Umayyah di Damaskus. Yang keempat merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian yang kelima memasukkan unsur menara ke dalam arsitektur masjid. Jadi Khalifah Walid bin Abdul Malik ini merupakan orang yang pertama kali memasukkan unsur menara-menara yang mana sekarang masih dicontoh oleh masyarakat muslim lainnya, yaitu memasukkan unsur menara ke dalam arsitektur masjid. Kemudian yang terakhir yaitu penaklukan beberapa wilayah Asia Tengah, Afrika Utara, dan juga Spanyol. Adapun khalifah terkenal yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah yang terkenal dengan watak sederhananya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini menangis ketika diangkat menjadi khalifah dan langsung memikirkan kondisi rakyatnya yang fakir miskin dan juga rakyatnya yang janda yang mempunyai banyak anak. Nah, jadi beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini yang pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz ini menyerahkan seluruh harta pribadinya ke Baitul Mal dan menetap di rumah, bukannya di istana. Kemudian yang kedua, menjual seluruh barang-barang mewah yang ada di istana dan mengembalikan uang tersebut ke dalam kas negara. Kemudian yang ketiga, melengsarkan pejabat negara yang terindikasi korupsi. Kemudian yang keempat, memangkas pajak dari orang Nasrani dan menghentikan pemungutan pajak pada mu'alaf. Yang mana kebijakan ini akan menarik perhatian orang non-muslim, yang mana pada saat itu banyak orang non-muslim yang masuk Islam. Nah, kemudian kebijakan selanjutnya adalah membangun beberapa sumur dan mengembangkan sektor pertanian dengan membangun saluran irigasi. Kemudian selanjutnya adalah membangun penginapan untuk para mufasir, memberikan layanan pengobatan gratis kepada masyarakat, memperbanyak layanan ibadah, dan memperbaiki layanan pos. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini juga mendamaikan kelompok Khawarij dan Syiah dengan jalan diskusi dan damai. Kemudian selanjutnya adalah mendistribusikan zakat dengan merata. Bahkan pada saat itu pendistribusian zakat ini sudah bingung mau didistribusikan kemana karena pada saat itu masyarakat sudah makmur dan tidak ada fakir miskin. Kemudian yang terakhir yaitu mengganti perluasan wilayah dengan cara berperang itu menjadi perluasan wilayah dengan cara gerakan dakwah Islam. Pembahasan selanjutnya adalah faktor kemunduran dinasti Umayyah I. Nah, jadi di sini terangkum ada 4 faktor kemundurannya, yang mana faktor kemunduran Bani Umayyah I ini tidak terlepas oleh faktor berdirinya dinasti tersebut, serta beberapa kebijakan
yang dijalaninya. Nah, yang pertama yaitu adanya sistem pergantian khalifah. Nah, pergantian khalifah yang awalnya dilakukan secara demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin, hal itu oleh Muawiyah diganti dengan cara monarki atau secara turun-temurun menurut keturunan. Yang mana hal ini ditandai dengan mengharuskan rakyat untuk menyatakan kesetiaannya kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, pergantian khalifah secara monarki ini menjadi nafas baru dalam tradisi Islam. Akan tetapi nafas baru ini menonjolkan sikap senioritas dan juga pengaturan yang tidak jelas, yang mana menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan keluarga. Nah, tentunya perbuatan itu juga termasuk perbuatan melanggar perjanjian dengan Hasan bin Ali tentang syarat Muawiyah menjadi khalifah pada awalnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu figur khalifah yang lemah. Jadi pergantian khalifah yang dilakukan secara turun-temurun itu akan melahirkan figur khalifah yang lemah dan tidak memiliki potensi untuk memimpin sebuah kenegaraan atau pemerintahan. Nah, pada masa itu terdapat beberapa khalifah dinasti Umayyah seperti Walid bin Yazid, Yazid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid, dan juga Marwan bin Muhammad. Nah, para khalifah tersebut sudah mulai melupakan kewajibannya sebagai pemimpin dinasti. Nah, hal itu ditandai dengan ketidakpeduliannya kepada kondisi rakyat dan mempunyai akhlak yang tidak bermoral. Yang mana hal itu menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat. Nah, selain itu juga pihak keluarga istana juga mulai hidup bermewah-mewahan yang mana mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap agama sehingga hal itu juga kurang disenangi dalam hati rakyat. Selain itu juga sang anak pun juga tidak kuat menerima beban yang berat yaitu sebagai kepala negara. Kemudian faktor yang ketiga yaitu banyaknya pemberontakan. Nah, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah ini menimbulkan beberapa golongan yang tidak terima sehingga menimbulkan pemberontakan. Nah, pemberontakan tersebut itu melahirkan cikal bakal kekuatan yang baru seperti yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Abdul Muthalib. Maaf, Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Nah, yang mana kekuatan baru itu didukung oleh tiga golongan, yaitu didukung oleh kaum Mawali, didukung oleh kaum Syiah, dan juga Bani Hashim. Nah, mereka mendukung gerakan tersebut karena mereka sama-sama merasakan bahwa mereka ini dinomorduakan oleh pemerintah dinasti Umayyah. Kemudian faktor terakhir yaitu lahirnya kembali fanatisme kesukuan. Nah, sebelum masa dinasti Umayyah ini sebenarnya sudah ada pertentangan antar etnis yaitu antara Bani Qais yaitu suku Arabia Utara dan juga Bani Kalb yaitu suku Arabia Selatan. Nah, hal itu kembali muncul ketika Bani Umayyah memerintah karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Nah, pertentangan itu pun tidak bisa dikendalikan dan dipersatukan oleh Bani Umayyah. Nah, kaum Mawali pun di sisi lain juga begitu. Mereka merasa bahwa Bani Umayyah memandang mereka rendah, ditandai dengan diterimanya tunjangan yang lebih sedikit daripada orang Arab asli. Padahal semua orang Muslim itu mempunyai derajat yang sama. Kemudian orang Muslim non-Arab pun juga begitu. Mereka lebih merasa tidak disukai daripada orang Kristen Arab oleh Bani Umayyah. Nah, beberapa peristiwa tersebut menimbulkan benih-benih permusuhan antara Bani Umayyah dan para rakyat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.